sangat terbuka dan apa ya, banyak orang kan semakin belajar sesuatu mendalam itu hanya orang-orang khusus saja yang diberitahu, tapi Pak Web ada semangat untuk melakukan transformasi knowledge dan experience, tidak peduli komentar orang gitu. Kalau dianggap sesat ya biarlah aku yang tersesat saja, kalian jangan ikut sesat gitu ya Pak. Ya, ada dua makna dan ada dua arah tujuan. Oke. Yang pertama, Romo sebagai tradisi. Romo sebagai tradisi. Ya seperti yang jenengan katakan tadi, Bapak kita katakan seperti itu Romo yang pertama namanya. Nah, Romo yang kedua itu sudah masuk ke spiritual, sudah masuk ke spiritual yang artinya adalah roh mono. Roh mono. Roh mono. Ya. Roh mono atau roh tunggal. Oh. Itu arti yang masuk kami pertahankan, yang kami pertahankan. Roh tunggal itu berarti ya. Sang yang tunggal itu sendiri beda. Iya. 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 Jadi kami itu banyak belajar dari ketika mengucapkan kata Romo. Nah, ketika kita mengucapkan kata Romo ini, arah kesadaran kita kemana? Gitu. Ke roh yang tunggal, apa ke pemaknaan Bapak? Jadi secara tidak langsung bisa buat latihan di situ. Iya. Oke, saya senang sekali Pak Web orangnya sangat terbuka dan apa ya, banyak orang kan semakin belajar sesuatu mendalam itu hanya orang-orang khusus saja yang diberitahu, tapi Pak Web ada semangat untuk melakukan transformasi knowledge dan experience, tidak peduli komentar orang gitu. Kalau dianggap sesat ya biarlah aku yang tersesat saja, kalian jangan ikut sesat gitu ya Pak. Iya lah, kalau enggak begitu lah kok piye. Lah wong gelut saya udah capek Mas. Gelut udah capek. Iya. Lah wong malang ngono kuwi kok dulunya. Saya lanjutkan Pak. Iya. Hidup sekali mati berulang kali itu maksudnya bagaimana Pak? Gini Mas, setelah saya katakanlah berpetualang ya. Jadi saya itu bisa dikatakan manusia berpetualang, dan petualang saya itu memiliki dua sisi. Satu, petualang sebagai seorang yang suka belajar. Yang kedua, petualang saya itu sebagai orang yang rusak Mas. Bahasa kasarnya tapi saya orangnya loh Mas ya. Maka sebab itu di internet saya menggunakan temat-tematnya dengaling-aling. Jadi saya harus katakan ini. Iya. Gitu. Jadi selain sebagai seorang yang mencintai ilmu, saya mencintai seks. Itu ini masa lalu loh Mas ya, ini masa lalu. Tanpa dengaling-aling. Nah, iya, saya mencintainya. Gitu, ya. Enggak. Jadi petualang saya itu dua sisi. Harusnya kamu ya ngaku juga. Menengahi ben imbang. Ya oke yo. Munafik ya oke. Tapi gini Mas, kecintaan saya terhadap seks itu bukan untuk kepuasan syahwat loh Mas ya. Pelajaran karena mentoknya perjalanan saya itu ditentang ilmu dan ditentang seks Mas. Mentoknya pelajaran spiritual saya. Jadi saya pernah dibimbing oleh seorang guru itu menguasai tentang ilmu. Serat Sastra Jendra Hayuningrat Pangurwating Diyo. Nah itu kan tentang seks Mas.
Gitu. Itu kan tentang seks. Iya. Jadi tingkat akhir dari ilmu Serat Sastra Jendra Hayu Ningrat Pangruating Diyu itu adalah menguasai keadaan seks, Mas. Entah itu seks dengan dua wujud atau onani katakanlah. Ini harus terkuasai, Mas, keadaannya. Nah, pengembaraan saya itu mencari titik klimaknya seks itu tadi. Satu sisi, selain sisi mencari ilmu loh ya pada waktu itu. Nah, itu asik itu, belum pernah ada yang bahas itu. tapi kisahnya kan tersebar di Pagelan, di pewayangan Iya, kan tersebar betul, ya tentang Begawan. Wisrawa dengan Dewi Sukesi kan. Nah, itu kan tentang seks, Mas. Iya. Nah, itu tapi itu kan sejarah ya dan dipentaskan melalui wayang. Tapi saya pelaku langsung pada waktu itu, pelaku langsung. Lah wong diperintah gurune ngono piye? Iya. Jadi saya tidak boleh berhenti melakukan itu kalau saya belum memegang, kalau bahasa awam itu klimaknya seks itu tadi, Mas. Nah, ini saya mencari, saya mengembara, kenapa harus dilakukan dengan mengembara atau berpetualangan? Karena saya mencari orang-orang khusus yang maniak di situ. Karena menurut saya bisa melakukan itu dengan bebas dari sanksi-sanksi hukum kalau saya lakukan dengan orang-orang maniak kan. Kalau bukan orang-orang yang maniak di situ, satu, saya harus bayar. Iya kan? Nah, kedua, belum tentu dia mau. Itu trik saya. Gitu. Itu bodoh gitu. Ilmu perlu belajar gitu. Sampai pada titik akhirnya saya menemukan Wahyu Pancagaib ini dan saya berhenti di Wahyu Pancagaib. Semuanya saya tinggalkan, semuanya saya lepas, bukan berarti saya buang ya, karena itu semua itu adalah guru-guru saya gitu. Dan saya harus menghormati semua yang pernah terjadi pada diri saya sebelum saya masuk ke laku kunci. Makanya tidak saya buang ilmu, katakanlah walaupun dikatakan orang ilmu hitam itu tidak saya buang, tetap saya simpan, karena apa namanya, itu adalah guru saya. Gitu. Wahyu Pancagaib itu apa, Pak Web? Wahyu Pancagaib menurut pendahulu ya, menurut pendahulu atau menurut saya pribadi, Wahyu Pancagaib adalah isi daripada raganya setiap manusia hidup. Wahyu itu pemberian Tuhan secara langsung, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu Pancagaib berarti 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung. Artinya tidak melalui perantara. Dan isi daripada raga setiap manusia tersebut lebih dikenal dengan istilah sedulur papat kalimo pancer. Itulah Wahyu Pancagaib yang sesungguhnya. Seperti itu. Oke, sebelum nanti kita masuk detail ke situ, Pak Web, apakah benar bahwa manusia itu bisa mati berulang kali, Pak Web? Lah, ini dia. Di dalam perjalanan spiritual saya, Mas, yang namanya spiritual itu kan ada level-levelnya ya, ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatan. Di tingkatan-tingkatan tertentu saya menyaksikan kejadian-kejadian masa lalu, kejadian-kejadian saat ini, bahkan kejadian-kejadian yang akan terjadi nantinya. Nah, ini pernah saya lalui. Nah, sepanjang proses ini saya pernah menyaksikan manusia modern saat ini
itu lebih banyak manusia lama dibanding yang asli manusia baru gitu loh, Mas. Yang asli manusia baru. Kenapa hal ini terjadi? Ya, yang menjadi pokok intinya adalah proses hidup di dunia yang gagal, Mas. Yang gagal. Jadi sesungguhnya manusia itu dihidupkan satu kali saja, Mas. Dicipta satu kali dan dihidupkan satu kali. Namun dikarenakan proses perjalanan hidupnya di dunia gagal, lah ini Harus share lagi. katakanlah seperti itu. Lah ini banyak yang berkali-kali mengalami, Mas. Iya, artinya manusia lama. Sing asli manusia modernnya itu bisa dihitung kayaknya. Iya, bisa dihitung. Ya, nah itu saya pernah menyaksikan hal itu, Mas. Gimana itu, Pak? Ya, kui mau pernah jadi iki tadinya gitu ya, di kehidupan yang lalu pernah jadi ini. Nah di kehidupan sekarang alah melekete, katakanlah seperti itu. Nah ini karena apapun alasannya, nenek moyangnya ya sama, ya asal usulnya sama, Tuhannya juga sama kan.